Ia lahir tanpa ayah, berbicara saat masih bayi dan menghidupkan burung dari tanah liat. Tapi kisahnya belum selesai, karena Isa bin Maryam akan kembali, membawa kebenaran yang ditunggu seluruh umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan hidayah dan petunjuknya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya Islam yang penuh berkah. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya dan diberikan kekuatan untuk menjalankan ajarannya dengan sebaik-baiknya. Bagian 2, Nabi Isa alaihissalam, Sang Al-Masih yang diangkat ke langit dan dinanti kedatangannya, kembali jejak langkah Sang Al-Masih. Lebih dari sekadar Nabi Bani Israel sebagaimana kita singgung di bagian awal, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus dalam tradisi Kristen bukanlah sosok sembarangan dalam panteon para nabi dan rasul yang diimani umat Islam. Beliau adalah salah satu dari 5 rasul ulul azmi bersama Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu para rasul yang memiliki keteguhan hati dan kesabaran luar biasa dalam menjalankan tugas dakwahnya. Kelahirannya saja sudah merupakan sebuah mukjizat agung, lahir dari seorang perawan suci, Maryam binti Imran, tanpa campur tangan seorang ayah, sebagai bukti nyata kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbatas. Al-Quran menyebutnya dengan berbagai gelar mulia, Al-Masih, yang diurapi atau yang banyak melakukan perjalanan, Ruhullah, ruh dari Allah, karena diciptakan dengan tiupan ruh langsung dari Allah tanpa perantara ayah, dan Kalimatullah, kalimat dari Allah, karena diciptakan dengan kalimat kun fayakun atau jadilah maka jadilah. Keistimewaan Nabi Isa alaihissalam tidak hanya terbatas pada kelahirannya. Semasa hidupnya, dengan izin Allah, beliau dianugerahi berbagai mukjizat yang menakjubkan. Berbicara saat masih bayi di buayan, untuk membela kesucian ibunya, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, menyembuhkan penderita kusta, menghidupkan orang mati, menciptakan bentuk burung dari tanah lalu meniupnya hingga menjadi burung sungguhan, dan mengetahui apa yang dimakan dan disimpan orang di rumah mereka. Semua ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang diperlihatkan melalui tangan utusannya. Namun puncak dari keunikan kisah Nabi Isa alaihissalam dan yang paling relevan dengan investigasi kita adalah peristiwa yang terjadi di akhir masa dakwahnya di dunia. Ketika kaumnya, khususnya para pemuka Yahudi pada masa itu, berkonspirasi untuk membunuh dan menyalibnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana lain yang jauh lebih agung. Inilah titik di mana pertanyaan tentang apakah beliau masih hidup mulai menemukan jawabannya yang sangat jelas dalam perspektif Islam. Al-Quran bersaksi. Pengangkatan agung, bukan penyaliban tragis, sumber utama dan paling otoritatif bagi umat Islam adalah Al-Quran Al-Karim. Mengenai nasib akhir Nabi Isa alaihissalam di dunia, Al-Quran memberikan pernyataan yang sangat tegas dan berbeda secara fundamental dengan narasi yang umum diyakini dalam tradisi Kristen. Mari kita bedah ayat kunci yang menjadi landasan utama. Surah An-Nisa, ayat 187 wa qawlihim inna qatalna al-Masiha Isa ibn Maryam Rasulallahi wa ma qataluhu wa ma salabuh walakin shubbiha lahum wa inna alladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba' adh-dhann wa ma qataluhu yaqinan. Dan karena ucapan mereka orang-orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. QS An-Nisa 157, bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakiman. Tetapi yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya,
dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. QS An-Nisa 158. Ayat ini begitu lugas dan tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Bantahan tegas terhadap klaim pembunuhan dan penyaliban. Al-Quran menolak klaim orang-orang Yahudi bahwa mereka telah berhasil membunuh atau menyalib Nabi Isa alaihissalam. Syubiha lahum, diserupakan bagi mereka. Ini adalah frasa kunci. Mayoritas ulama tafsir klasik seperti Ibnu Katsir, Ats-Tabari, Al-Qurtubi, dan lainnya menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat seseorang lain. Ada yang mengatakan salah satu muridnya yang berkhianat, Yudas Iskariot atau seorang sukarelawan dari pengikut setianya, diserupakan wajah dan penampilannya dengan Nabi Isa alaihissalam. Orang inilah yang kemudian ditangkap, diadili, dan disalib oleh musuh-musuh Nabi Isa alaihissalam. Sementara mereka mengira bahwa yang mereka siksa dan bunuh adalah Nabi Isa alaihissalam sendiri. Detail mengenai siapa yang diserupakan memang terdapat berbagai riwayat, namun esensinya adalah Nabi Isa alaihissalam sendiri selamat. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Tetapi Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Ini adalah puncak dari penyelamatan ilahi. Kata rafa, rafat, dalam bahasa Arab secara harfiah berarti mengangkat atau meninggikan. Mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan konteks ayat dan didukung oleh hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memahami pengangkatan ini sebagai pengangkatan fisik dan ruhani Nabi Isa alaihissalam ke langit dalam keadaan hidup. Bukan sekadar pengangkatan derajat atau kedudukan spiritual semata, meskipun itu juga terkandung di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaannya menyelamatkan utusannya dari rencana jahat musuh-musuhnya dengan cara mengangkatnya secara utuh ke sisinya buat penutup ayat. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini menegaskan bahwa tindakan pengangkatan ini adalah manifestasi dari keperkasaan, izah, Allah yang mampu melakukan apa saja, dan kebijaksanaan, hikmah. Allah yang memiliki rencana terbaik yang mungkin tidak selalu bisa dipahami oleh akal manusia secara langsung. Selain ayat ini, ada ayat lain yang juga sering dihubungkan dengan status Nabi Isa alaihissalam, meskipun penafsirannya bisa lebih beragam. Surah Ali Imran ayat 55, idh qala, Allahu ya Isa, inni mutawaffika. وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Ingatlah, ketika Allah berfirman, Hai Isa, sesungguhnya aku akan mutawaffika, menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu atau mewafatkanmu atau mengambilmu secara sempurna, dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir. Imima kata mutawaffika. Mutawaffika di sini menjadi bahan diskusi di kalangan ulama tafsir. Sebagian kecil menafsirkannya sebagai mewafatkanmu, kematian biasa, sebelum diangkat ruhnya saja. Namun pendapat ini lemah karena bertentangan dengan surah An-Nisa 1:57 yang lebih eksplisit dan juga hadis-hadis tentang turunnya kembali Nabi Isa alaihissalam dalam keadaan hidup. Mayoritas ulama menafsirkannya dalam beberapa makna lain yang lebih sesuai dengan konteks pengangkatan. Mengambilmu secara sempurna. Artinya Allah mengambil Nabi Isa alaihissalam secara utuh, baik jasad maupun ruhnya, dari bumi ke langit. Menidurkanmu. Ada yang menafsirkan tawaffa di sini sebagai tidur, sebagaimana dalam QS Az-Zumar 42. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Jadi, Allah menidurkan Nabi Isa alaihissalam lalu mengangkatnya, mewafatkanmu setelah engkau turun kembali nanti. Urutan penyebutan dalam ayat tidak selalu menunjukkan urutan kejadian. Jadi, Allah akan mewafatkanmu secara alami setelah engkau turun kembali ke bumi di akhir zaman dan menyelesaikan misimu. Ini adalah penafsiran yang kuat dan didukung oleh banyak ulama, termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pendapat yang paling kuat dan selaras dengan dalil-dalil lain adalah bahwa mutawaffika di sini bukan berarti kematian sebelum diangkat, melainkan pengambilan secara sempurna atau kematian yang akan terjadi nanti setelah beliau turun kembali. Pengangkatan rafi'uka ilayya adalah pengangkatan fisik dan ruhani ke langit. Surah Maryam ayat 33.
Wassalamu alayya yawma wulidatu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini adalah ucapan Nabi Isa alaihissalam sendiri saat masih bayi. Penyebutan pada hari aku meninggal menunjukkan bahwa beliau akan mengalami kematian sebagaimana manusia lainnya. Namun ini tidak menafikan bahwa beliau diangkat hidup-hidup terlebih dahulu. Dan kematiannya akan terjadi nanti setelah beliau turun kembali ke bumi dan menjalani sisa hidupnya sesuai takdir Allah. Surah Az-Zukhruf ayat 61. Wa innahu la'ilmun lilis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un. Hadza siratun mustaqimun. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Mayoritas mufassirin seperti Ibnu Abbas, Qatadah, Mujahid dan lainnya menafsirkan bahwa dia, innahu di sini merujuk pada Nabi Isa alaihissalam dan turunnya beliau ke bumi di akhir zaman akan menjadi salah satu tanda besar, alamah kubra, dekatnya hari kiamat. Ini secara implisit menunjukkan bahwa beliau saat ini masih hidup dan akan kembali. Dari paparan ayat-ayat Al-Quran ini, sangat jelas bahwa perspektif Islam mengenai nasib Nabi Isa alaihissalam sangat berbeda dengan narasi penyaliban. Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa beliau tidak dibunuh, tidak disalib, melainkan diselamatkan oleh Allah dengan cara diangkat ke sisinya. Pengangkatan ini dipahami oleh mayoritas ulama sebagai pengangkatan fisik dan ruhani dalam keadaan hidup. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW meneguhkan kabar turunnya Sang Al-Masih. Di akhir zaman, jika Al-Quran memberikan dasar tentang pengangkatan Nabi Isa alaihissalam, maka hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memberikan detail yang lebih kaya dan spesifik mengenai status kehidupan beliau saat ini di langit, dan yang lebih penting lagi tentang kedatangannya kembali ke bumi di akhir zaman. Hadis-hadis mengenai turunnya Nabi Isa alaihissalam ini mencapai derajat mutawatir maknawi. Maknanya diriwayatkan oleh banyak jalur perawi yang berbeda-beda di setiap tingkatan sanad, sehingga mustahil mereka bersepakat untuk berdusta, meskipun lafaznya mungkin bervariasi. Ini berarti kebenaran informasi ini sangatlah kokoh dan menjadi bagian dari akidah yang harus diimani. Berikut adalah beberapa poin penting yang bisa kita sarikan dari hadis-hadis syahih tersebut, terutama dari riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan lainnya, melalui jalur sahabat seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, Hudzaifah bin Usaid radhiyallahu anhu, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dan lainnya. Kepastian turunnya Nabi Isa alaihissalam, Rasulullah SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh telah dekat masanya Isa bin Maryam akan turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil." HR Bukhari nomor 222, Muslim nomor 155. Lafaz sumpah, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya," menunjukkan keseriusan dan kepastian berita ini. Tempat dan waktu turunnya. Sebagian besar riwayat menyebutkan beliau akan turun di Menara Putih, Al-Manaratil Baida, di sebelah timur Damaskus, Syam, Suriah saat ini. Beliau akan turun mengenakan dua helai pakaian yang dicelup wars, sejenis tumbuhan kuning, dan za'faran, sambil meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat. Waktu turunnya adalah ketika salat subuh akan didirikan, dan Imam Mahdi, pemimpin adil yang juga akan muncul di akhir zaman, telah bersiap untuk menjadi imam. Penampilan fisik Nabi Isa alaihissalam berdasarkan deskripsi hadis digambarkan sebagai seorang laki-laki berperawakan sedang, kulitnya kemerah-merahan atau putih kemerahan, rambutnya lurus atau sedikit berombak, seolah-olah baru keluar dari kamar mandi meneteskan air, dadanya bidang. Deskripsi ini penting untuk membedakan beliau dari Dajjal atau nabi palsu lainnya. Misi dan tugas Nabi Isa alaihissalam setelah turun. Ini adalah bagian yang sangat penting, menunjukkan peran krusial beliau di akhir zaman, menjadi hakim yang adil, hakaman muqsitan wa imaman adlan. Beliau akan memerintah dan menghakimi dengan syariat Islam
yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, bukan dengan syariatnya sendiri yang dulu. Ini menegaskan bahwa beliau turun bukan sebagai nabi baru, menghancurkan salib, yaksirus salib. Ini sebagai simbol penolakan terhadap penyembahan salib dan klaim ketuhanan dirinya, serta menegakkan tauhid murni, membunuh babi, yaqtulul khinzir, menegaskan haramnya babi dalam syariat Islam dan membersihkan bumi dari praktik yang berkaitan dengannya, menghapuskan jizyah, yada'ul jizyat. Jizyah adalah pajak yang dikenakan pada ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, yang hidup di bawah pemerintahan Islam sebagai kompensasi perlindungan dan karena mereka tidak ikut wajib militer. Di zaman Nabi Isa AS turun, tidak ada pilihan lain bagi ahlul kitab kecuali masuk Islam atau diperangi, karena hujjah telah begitu jelas dengan turunnya Nabi Isa AS sendiri. Semua manusia akan masuk Islam, melimpahnya harta, yafidul malu hatta la yaqbalahu ahadun. Keadilan dan keberkahan akan menyebar luas sehingga harta melimpah ruah, sampai-sampai tidak ada lagi orang yang mau menerima sedekah, karena semua orang sudah berkecukupan. Syalat di belakang Imam Mahdi. Ketika Nabi Isa AS turun, Imam Mahdi akan mempersilakan beliau untuk menjadi imam salat. Namun Nabi Isa AS akan berkata, "Tidak, sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain, sebagai kemuliaan dari Allah untuk umat ini." Lalu beliau akan salat sebagai makmum di belakang Imam Mahdi. Ini adalah bukti nyata bahwa beliau mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW dan menghormati kepemimpinan umat Islam saat itu. Membunuh Dajjal. Salah satu tugas utama Nabi Isa AS adalah menghadapi dan membunuh Dajjal, fitnah terbesar di akhir zaman. Dajjal akan binasa ketika melihat Nabi Isa AS seperti garam yang larut dalam air. Pertemuan ini diriwayatkan akan terjadi di dekat gerbang Lud, Bab Lede di Palestina, menyatukan umat manusia dalam Islam. Di masa kepemimpinan beliau, semua permusuhan akan hilang, kedengkian dan kebencian akan sirna. Serigala akan hidup damai dengan domba. Anak-anak akan bermain dengan ular tanpa bahaya. Semua manusia akan bersatu dalam agama Islam, melaksanakan haji dan umrah. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau akan melaksanakan ibadah haji dan atau umrah masa hidupnya di bumi setelah turun dan wafatnya. Riwayat berbeda-beda mengenai berapa lama beliau akan tinggal di bumi setelah turun. Ada yang menyebutkan 7 tahun, ada yang menyebutkan 40 tahun. Para ulama mencoba mengkompromikan riwayat ini. Mungkin 7 tahun sebagai pemimpin puncak setelah Imam Mahdi wafat atau total masa hidupnya sebelum diangkat dan setelah turun adalah 40 tahun. Setelah menjalani masa tersebut, Nabi Isa AS akan wafat secara alami, sebagaimana manusia lainnya. Beliau kemudian akan disalatkan oleh kaum muslimin dan dimakamkan. Ada riwayat, meskipun statusnya perlu diteliti lebih lanjut, yang menyebutkan bahwa beliau akan dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu di Madinah, karena masih ada satu tempat kosong di sana. Kumpulan hadis-hadis ini, dengan tingkat kesahihan dan kemutawatirannya, tidak menyisakan keraguan bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Nabi Isa alaihissalam saat ini masih hidup di langit dan akan turun kembali ke bumi dengan misi yang sangat spesifik dan mulia. Ijma' ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebuah keyakinan yang mendarah daging keyakinan bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup di langit dan akan turun kembali ke bumi di akhir zaman, bukanlah sekadar pendapat segelintir ulama atau interpretasi personal. Ini adalah bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah disepakati ijma' oleh mayoritas ulama salaf terdahulu dan khalaf kemudian. Hal ini termaktub dalam berbagai kitab akidah standar. Sebagai contoh, Imam Ats-Tsahawi, Wanta 321, dalam matan akidahnya yang terkenal, Al-Aqidah Ats-Tsahawiyah, yang diterima luas oleh berbagai mazhab dalam Ahlus Sunnah menyatakan, "Dan kami beriman kepada tanda-tanda hari kiamat, seperti keluarnya Dajjal dan turunnya Isa bin Maryam alaihissalam dari langit, dan kami beriman dengan terbitnya matahari dari barat dan keluarnya dabbah binatang melata dari bumi dari tempatnya." Imam Abu Hanifah, Wadinasistu
Pimbali Hatta dalam Al-Fiqh Al-Akbar juga menegaskan hal serupa. Para ulama besar seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, para ahli hadis, ahli tafsir, dan ahli fiqh dari generasi ke generasi telah mengafirmasi keyakinan ini berdasarkan dalil-dalil yang telah kita bahas. Para ulama juga telah menulis banyak karya khusus yang membantah pandangan segelintir kelompok sempalan, seperti sebagian Mu'tazilah di masa lalu atau kelompok Ahmadiyah dan beberapa pemikir liberal di masa modern, yang mencoba menolak atau menafsirkan secara metaforis pengangkatan dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Argumen-argumen mereka umumnya dianggap lemah dan bertentangan dengan nash-nash yang jelas dan tegas syarih. Sebagai contoh, Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ketika membahas surah An-Nisa ayat 157-158, mengumpulkan banyak riwayat dan pendapat ulama yang menguatkan pengangkatan fisik Nabi Isa alaihissalam. Begitu pula dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah pada bagian tanda-tanda kiamat. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, Syarah Syahih Bukhari, juga memberikan penjelasan yang sangat komprehensif mengenai hadis-hadis turunnya Nabi Isa alaihissalam dan mengonfirmasi bahwa ini adalah akidah yang mapan. Bahkan beberapa ulama menyatakan bahwa mengingkari turunnya Nabi Isa alaihissalam secara fisik dapat menggoyahkan keimanan seseorang karena sama dengan menolak hadis-hadis mutawatir yang setara dengan menolak informasi yang pasti datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Hikmah di balik tabir keajaiban. Mengapa Nabi Isa alaihissalam masih hidup dan akan kembali? Setiap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengandung hikmah yang agung, baik yang kita ketahui maupun yang tidak. Para ulama telah mencoba menggali beberapa hikmah di balik keberlangsungan hidup Nabi Isa alaihissalam dan rencana kedatangannya kembali, membantah klaim palsu Yahudi. Pengangkatan Nabi Isa alaihissalam secara hidup-hidup adalah bantahan telak terhadap klaim kaum Yahudi yang menyombongkan diri telah berhasil membunuh utusan Allah tersebut. Allah menunjukkan bahwa mereka tidak berdaya di hadapan kekuasaannya. Membantah kultus dan penuhanan oleh sebagian Nasrani, turunnya Nabi Isa alaihissalam nanti sebagai manusia biasa yang salat, mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, menikah, memiliki keturunan, sebagian riwayat menyebutkan, dan akhirnya wafat seperti manusia lain, akan menjadi bukti nyata bahwa beliau adalah hamba dan utusan Allah, bukan Tuhan atau anak Tuhan. Ini akan meluruskan penyimpangan akidah yang terjadi pada sebagian pengikutnya. Beliau sendiri yang akan menghancurkan salib, simbol yang sering dikaitkan dengan klaim penebusan dosa dan ketuhanannya. Menjadi salah satu tanda besar hari kiamat, kedatangan beliau adalah salah satu dari 10 tanda besar yang mengindikasikan bahwa kiamat sudah sangat dekat sebagai peringatan terakhir bagi umat manusia. Mewujudkan keadilan global di akhir zaman, beliau akan memimpin dunia dengan keadilan berdasarkan syariat Islam, menghapuskan kezaliman, dan menciptakan periode kedamaian dan kemakmuran sebelum datangnya akhir dunia. Ini adalah bagian dari janji Allah untuk memenangkan agamanya di muka bumi, menghancurkan simbol-simbol kesesatan utama. Tugasnya untuk membunuh Dajjal, fitnah terbesar, menghancurkan salib, dan membunuh babi adalah simbolisasi penghancuran. Berbagai bentuk kesyirikan, kekufuran, dan penyimpangan menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan Allah untuk mengangkat seorang manusia hidup-hidup ke langit, menjaganya selama ribuan tahun, dan kemudian menurunkannya kembali, adalah demonstrasi kekuasaannya yang absolut. Menggenapi janji dan takdir, ada beberapa riwayat yang mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan Nabi Isa alaihissalam untuk hidup dalam jangka waktu tertentu di bumi. Masa hidupnya sebelum diangkat belum genap, maka ia akan diturunkan kembali untuk menggenapi sisa usianya tersebut dan untuk melaksanakan tugas-tugas akhir zaman yang telah ditakdirkan baginya. Ada juga pendapat bahwa karena beliau berdoa agar dijadikan bagian dari umat Muhammad SAW, maka doanya dikabulkan dengan cara ini, sebagai ujian keimanan. Kepercayaan terhadap hal-hal gaib yang dikabarkan oleh wahyu seperti turunnya Nabi Isa AS adalah ujian bagi keimanan seorang Muslim. Hikmah-hikmah ini
Dan mungkin banyak lagi yang tidak kita ketahui, menunjukkan betapa agung dan sempurnanya rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan status Nabi Isa alaihissalam, sang utusan yang masih menanti, waktu kembali setelah membedah dalil-dalil dari Al-Quran, menelusuri hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sangat banyak dan kuat, serta melihat konsensus para ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita dapat mengambil kesimpulan yang sangat tegas dan meyakinkan mengenai status Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Ya, Nabi Isa AS adalah seorang Nabi yang saat ini masih hidup. Beliau tidak wafat melalui penyaliban sebagaimana diyakini sebagian pihak, melainkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara fisik dan ruhani ke langit. Saat ini, beliau berada di langit dalam keadaan hidup dan akan diturunkan kembali ke bumi menjelang hari kiamat sebagai salah satu tanda besar. Kembalinya beliau bukan sebagai nabi yang membawa syariat baru, melainkan sebagai seorang hakim yang adil dan pengikut syariat Nabi Muhammad SAW. Beliau akan menjalankan misi-misi penting, termasuk membunuh Dajjal dan menegakkan keadilan, sebelum akhirnya wafat secara alami dan dimakamkan di bumi. Keimanan terhadap pengangkatan, kehidupan saat ini, dan kedatangan kembali Nabi Isa alaihissalam adalah bagian integral dari akidah Islam yang didasarkan pada dalil-dalil yang qat'i, pasti, atau mendekati qat'i. Ini bukan sekadar cerita legenda, melainkan sebuah kebenaran gaib yang wajib diimani oleh setiap Muslim, sebagai konsekuensi dari keimanan kepada Allah, Rasul-Nya, dan kitab-kitabnya. Jadi, untuk pertanyaan, apakah masih ada Nabi yang masih hidup hingga saat ini? Jawaban untuk kandidat pertama kita, Nabi Isa alaihissalam, adalah sebuah WE yang mantap dan berdasar. Keberadaannya yang berkelanjutan adalah sebuah keajaiban, sebuah tanda kekuasaan Allah, dan sebuah janji yang dinanti penggenapannya. Kini, setelah kita merasa cukup yakin dengan status Nabi Isa alaihissalam, bagaimana dengan sosok kedua yang penuh misteri, Al-Khidr alaihissalam? Apakah nasibnya serupa, ataukah kita akan menemukan jawaban yang berbeda? Pertanyaan ini akan kita investigasi di bagian 3. Tetaplah bersama kami. Siap. Kita lanjutkan investigasi kita ke sosok kedua yang tak kalah menarik dan jauh lebih diselimuti aura misteri, Al-Khidr alaihissalam. Jika pada Nabi Isa alaihissalam kita menemukan jawaban yang relatif tegas dan didukung oleh konsensus ulama, maka pada Al-Khidr alaihissalam kita akan memasuki wilayah perdebatan yang lebih kompleks dan nuansa yang lebih beragam. Mari kita selami bersama Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam innaka anta allamul ghuyub. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu secara sadar, dan aku memohon ampun atas apa yang tidak kusadari. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui segala yang gaib. Pernyataan, semua rangkaian gambar di cerita ini sepenuhnya adalah ilustrasi belaka, bukan gambar asli, termasuk tokoh yang ada di dalamnya. Semoga kisah ini dapat menjadi pengingat untuk menjaga keimanan dan menghindari niat buruk dalam hati. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.